Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu, solawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabat, dan juga pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Devrizal dari kelas AB 4702 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran, yaitu kitab tanpa keraguan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Zalika kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, yang artinya kitab yaitu Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kita bisa melihat dari ayat ini bahwa ayat ini menjadi salah satu ayat pembuka yang sangat kuat maknanya. Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Bisa dilihat dari tadi ayatnya, yaitu ada bait yang berbunyi la raiba fih, atau dalam bahasa lain la syakka fihi, yang artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, lalu jadi inilah bentuk jaminan langsung dari Allah bahwa Al-Quran adalah wahyu yang terpelihara kebenarannya. Nah, bagi orang yang beriman, Al-Quran ini bukanlah sekedar bacaan suci, tetapi juga pedoman hidup yang pasti dan benar. Segala hal yang termaktub di dalamnya adalah kebenaran mutlak, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun hukum dan dalam ilmu dan juga ilmu pengetahuan. Nah, bukti nyata Al-Quran adalah kitab tanpa keraguan dapat kita lihat di beberapa hal, yaitu ada tiga hal utama. Yang pertama, seperti firman Allah pada surat Al-Hijr ayat 9, yaitu Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Nah, lalu yang kedua, yaitu dari isi kandungannya yang senantiasa relevan sepanjang zaman. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang baru bisa dipahami secara ilmiah di masa modern ini. Yang dimana ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya berbicara pada zamannya, tetapi juga melampaui batas waktu dan tempat. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, yaitu dari pengaruhnya terhadap manusia. Siapapun yang membaca Al-Quran dengan hati yang bersih akan merasakan ketenangan, petunjuk, dan juga kekuatan spiritual yang luar biasa. Dan tidak ada kitab lain yang mampu memberikan pengaruh sedalam ini di dalam hati manusia. Namun, kita juga perlu merenungkan bagian berikutnya dari ayat tadi, yaitu hudal lil muttaqin, yang artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini maksudnya adalah tidak semua orang itu otomatis mendapat petunjuk dari Al-Quran. Karena hanya mereka yang benar-benar bertakwa, yang hatinya bersih, yang mau tunduk kepada kebenaran, yang akan mendapat cahaya petunjuk darinya. Maka, jika kita ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita dari kesombongan dan keraguan. Serta jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup setiap langkah kita. Lalu, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yang pertama adalah kita harus membaca dengan tartil dan rutin. Karena jika kita tidak membaca dengan tartil, kita tidak mempelajari seperti
panjang pendeknya, apa saja, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, lalu tidak membaca dengan rutin. Apa gunanya kita apa guna kita mempelajari Al-Quran? Lalu yang kedua, memahami dan mentadaburi maknanya. Lalu yang ketiga ada mengamalkan isi kandungannya. Dan yang terakhir, menyebarkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Seperti yang pernah dibilang oleh Nabi yaitu adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Lalu yang terakhir, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah marilah kita tingkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena bukan hanya dengan membacanya, tetapi juga memahami, mengamalkan, dan menyebarkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kegelapan zaman, penenang hati, dan juga dalam kegelisahan. Dan juga sebagai kompas hidup di tengah kesesatan dunia modern. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.